Halo, selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita aritmatika sosial bagian yang kedua, yaitu tentang harga pembelian dan harga penjualan. Langsung saja kita masuk ke dalam perumusannya. Jika dalam keadaan untung, untuk mencari harga pembelian, bisa kita gunakan rumus 100 per 100 ditambah persentase untung dikalikan dengan harga penjualannya. Nah, sebaliknya jika ditanya harga penjualannya, maka 100 ditambahkan dengan persentase untungnya per 100 ditambahkan dengan dikalikan dengan harga pembeliannya. Tinggal dibalik ya. Nah, jika dalam keadaan rugi, untuk mencari harga pembeliannya itu sama dengan 100 per 100 dikurangkan dengan persentase ruginya dikalikan dengan harga penjualannya. Jadi tadi kalau untung ditambah, kalau rugi dikurangkan, gitu aja ya. Nah, untuk mencari harga penjualannya dibalik jadinya 100 dikurang persentase ruginya per 100 dikalikan dengan harga pembeliannya. Jadi dihafalkan rumusnya ya. Next, kita masuk ke contoh soal. Sama-sama kita baca. Pak Pardi membeli sepatu dengan harga 900.000. Jika Pak Pardi menjual sepatu tersebut dan menginginkan untung 15%, berapakah harga sepatu tersebut harus dijual? Nah, ingat, jika dalam keadaan untung dan ditanya harga jual atau penjualan, maka bisa kita gunakan rumus 100 ditambahkan dengan persentase untung per 100 dikali harga belinya ya. Maka kita masukkan harga jual sama dengan, ya kita tuliskan 100 itu udah perumusannya kan. 100 ditambahkan dengan persentasenya berapa? Persentase untungnya 15 per 100 dikalikan dengan harga belinya berapa? Iya, 900.000. Maka diperoleh 115 per 100 dikalikan dengan 900.000. Nah, itu kan 100 di bawah tuh penyebutnya. Jadi sama-sama dibagi 100 saja dengan 900.000 ya. Dibagi 100, yang ini juga dibagi 100. Maka jadinya 115 dikali 9.000 kan sisanya. Sehingga hasil perkaliannya sama dengan 1.035.000. Maka untuk mendapatkan untung 15%, Pak Pardi harus menjual sepatu tersebut seharga 1.035.000. Oke, gampang kan? Lanjut, contoh soal nomor 2, sama-sama kita baca. Toko Kain Jaya menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 84.000. Jadi 2 lembar kain itu dijual dengan harga 84.000 ya. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapakah harga pembelian selembar kain batik? Nah, hati-hati ya. Nah, tadi diketahui itu kerugian, berarti dalam kondisi rugi. Terus yang ditanya adalah harga pembeliannya. Maka rumus yang kita pakai adalah 100 per 100 dikurang persentase rugi dikalikan dengan harga penjualannya. Kemudian kita masukkan apa yang diketahui di soal ya. Maka harga beli sama dengan 100 per 100 dikurang persentase ruginya itu 25% kan. Maka yang dituliskan hanya 25-nya saja, persentasenya itu diabaikan. Dikalikan dengan harga penjualannya yaitu 84.000. Maka 100 per kurangkan hasilnya 75 kan? Dikali 84.000. Nah, 84.000 itu kan bisa dibagi dengan 75. Maka 75 dibagikan dengan 75, 84.000 juga dibagikan dengan 75 sehingga hasilnya 1120. Maka yang kita kalikan tinggal 100 dikali 1120 sehingga diperoleh hasilnya Rp112.000. Namun ini belum jadi jawabannya. Kenapa? Karena 112.000 ini itu harga beli untuk 2 lembar kain. Yang ditanya selembar kain, harga pembelian selembar kain. Maka ini harus kita bagikan dengan
2, ya kan? Supaya dapat satu lembar nanti. Sehingga hasilnya Rp56.000. Jadi hati-hati ya untuk soal yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Sama-sama kita baca soalnya ya. Toko mainan Hello Kids berhasil menjual 30 buah mainan yang sama dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko Hello Baby mendapat untung sebesar Rp90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan anak tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat pada soal tidak diketahui persentase untungnya. Jadi, kita ingat kembali dulu pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Untuk mencari untung, itu kan diperoleh dari keadaan harga penjualannya lebih besar dari harga pembeliannya kan? Maka bisa kita gunakan perumusan untung sama dengan harga jual atau harga penjualnya dikurangkan dengan harga belinya, ya kan? Maka tinggal masukkan apa yang diketahui di soal. Untungnya berapa? Untungnya 90.000 kan? Nah, harga jualnya sebesar 432.000 dikurangkan dengan harga belinya. Harga belinya dibiarkan aja karena itu yang akan dicari. Oke, sekarang kita atur posisinya menjadi harga beli sama dengan 432.000 dikurangkan dengan 90.000. Hasilnya Rp342.000. Namun hati-hati, ini masih harga beli untuk 30 buah mainan. Yang ditanyakan harga sebuah mainan. Sehingga harga itu kita bagi dengan 30. Maka diperoleh hasilnya sebesar Rp11.400 untuk satu buah mainan. Maka toko tersebut memperoleh untung sebesar 11.400 per buah mainan. Gitu dia. Gampang ya? Next, kita lanjut. Soal terakhir, sama-sama kita baca. Seorang pedagang buah membeli 40 buah semangka dengan besar yang relatif sama ya. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar Rp13.500 karena ia hanya memperoleh hasil penjualan sebesar Rp495.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Hampir mirip dengan contoh sebelumnya, namun ini kondisinya rugi, gitu ya. Nah, ingat kembali kalau dia rugi berarti harga pembeliannya itu lebih besar dari harga penjualannya. Maka rumusnya rugi sama dengan harga beli atau harga pembeliannya dikurangkan dengan harga jualnya. Sekarang masukkan apa yang diketahui di soal. Ruginya sama dengan 13.500, harga belinya berapa? Harga belinya kan nggak tahu. Nah, ya, harga jualnya yang diketahui ya, Rp495.000. Sekarang atur posisinya. Nah, biarkan dulu harga belinya di situ ya. 13.500-nya tetap di posisi sebelah ke kiri. Yang pindah adalah 495.000. Sekarang jumlahkan harga belinya sama dengan 508.500 ya. Maka ingat, ini masih harga beli untuk 45 buah semangka. Yang ditanyakan harga tiap buah semangka, artinya harga per biji semangkanya itu berapa, per buahnya berapa. Ya, tinggal kita bagikan dengan 45 sehingga hasilnya 11.300 per buahnya. Gitu dia ya. Jadi tidak sulit kan? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jika kalian masih bingung, boleh diulangi videonya. Ataupun jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanya di kolom komentar. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.